Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tito JKP Angkatan 10 Kabupaten Gerobokan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Diki Bulendino, yaitu Kepala Sekolah SDN 2 Dembel, Kecamatan Karanglayu, Kabupaten Gerobokan. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang suatu yang dilema yang diambil oleh Pak Diki. Sekian, mari kita simak percakapan saya dengan Pak Diki. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, baik. Ya. Pak Diki, maaf di sini mengganggu waktu panjang sebentar. Pak, di sini saya akan melakukan wawancara Pak Diki sebagai tugas saya dari kegiatan JKP Pak. Yaitu di sini pada kegiatan JKP nomor 31 saya bertugas untuk mewawancara Bapak mengenai mungkin ada dilema permasalahan yang panjenengan alami saat menjadi kepala sekolah. Kan tidak mungkin selama menjadi sekolah itu akan lulus tidak ada masalah seperti itu Pak. Makanya di sini Mas ada beberapa hal yang saya tanyakan tentang mungkin ada dilema yang dihadapi Bapak saat menjadi kepala sekolah itu Pak. Terima kasih Pak. Langsung saja saya mulai di pertanyaan pertama Pak. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral di SD Panjenengan, Bapak? Terima kasih Pak Bejo. Jadi saya selama di SD Negeri Dembel ini nanti dalam menyikapi mengenai kasus, tentunya nanti kita tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana nanti kita lihat dari beberapa prinsip hukum, apakah nanti kasus tersebut nanti nanti melanggar hukum atau tidak seperti itu. Makanya nanti kita harus mengkaji itu dulu. Maka kalau nanti sudah tahu kaitan dengan salah, baru kita nanti bisa memutuskan apakah nanti ini dikatakan kasus yang berkaitan dengan dilema etika, mungkin merupakan dari ujuk moral seperti itu. Jadi biasanya nanti dilema etika ini nanti kita mengambil keputusan nanti secara bijak ini, kemudian jadi tidak mungkin nanti kita dalam keputusan nanti tidak akan salah, kita akan melakukan. Tapi biasanya kalau moral itu biasanya nanti gimana ya? Berarti kita harus mengkaji lagi seperti itu. Jadi kita nanti bisa menemukan kalau saya itu nanti untuk Kemudian Bapak, misalnya selama ini bagaimana Anda menjalani pengambilan keputusan di sekolah SDN 2 Dembel, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Jadi dalam mengambil keputusan itu nanti kita tentunya harus mencari atau mungkin dibutuhkan fakta-fakta sehingga kita nanti tidak akan mengalami pengambilan keputusan yang salah. Jadi akan mengkaitkan fakta, nanti tentunya banyak yang akan kita kumpulkan, mungkin siapa yang terlibat, dan kita nanti bisa menganalisis masalahnya seperti itu, siapa nanti benar dan salahnya seperti itu. Mungkin nanti bisa juga kita membuat sebuah solusi alternatif atau mungkin dibawa mengenai ke dalam suatu doa itu. Jadi dalam pengambilan keputusan secara bijak nanti kita terutama harus mengidentifikasi masalah itu. Baru nanti akan terbentuk sebuah kesimpulan di kita putuskan seperti itu. Iya Pak. Jadi nanti untuk kegiatan yang ada bisa ambil dalam konteks itu ada beberapa Pak. Ada mengumpulkan fakta, kemudian bertanya siapa yang terlibat, kemudian identifikasi masalahnya apa gitu. Kemudian nanti bisa setelah ketemu akar masalah baru di Itu sekali Pak.
Kemudian Pak Bibit begini Pak, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak? Mungkin yang biasa kami lakukan selama ini untuk mengatasi hal seperti itu. Tentunya ini memang harus kita dengan teliti ini ya dalam pengambilan langkah. Ini ya biasanya yang kita lakukan nanti kita menentukan penyebab permasalahan itu dulu. Jadi seperti katakan ya dari awal identifikasi masalah, menentukan siapa nanti yang terlibat dalam masalah tersebut. Ini dari suatu kasus di tersebut. Kemudian nanti kita bisa melakukan setelah kita mengetahui nanti yang terlibat bisa diskusi dengan wakil sekolah. Kemudian nanti kalau kita diskusi tentunya nanti kita akan membentuk atau membuat beberapa solusi itu. Kemudian nanti bisa kita lakukan kembali di mana nanti kita memutuskan suatu masalah untuk tidak lanjut yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi ada banyak sekali langkahnya Pak. Dari fakta dulu, kemudian ada masalah, kemudian bisa mengambil langkahnya supaya tidak nanti terjadi di sana sini. Sehingga ada lagi yang disebut dengan fakta sekitarnya. Intinya begini Pak, itu nanti kita bisa berbagai kemungkinan ya untuk mencari tujuan itu sehingga nanti meminit lah untuk keputusan itu secara kecil dan juga untuk kesalahan bisa. Kemudian gini Pak, hal apa saja Pak yang mungkin selama ini panjenengan itu efektif dari langkah tadi Pak dalam mengambil keputusan Anda selama panjenengan sebagai konselor itu yang paling efektif yang efektif berkaitan dengan pengambilan keputusan nanti dalam kasus ini tentunya kita nanti akan menelaah dulu Pak. Tadi sudah saya jelaskan di depan yaitu istilah saya. Kemudian nanti kita secara urgent atau mengutamakan mana yang lebih penting. Jadi biasanya nanti kasusnya nanti itu kalau lebih efektif lagi nanti kita mengambil nanti kita diskusi sehingga nanti akan lebih efektif kayak dan sendiri sekali banyak jadi dahulu gitu ya. Kemudian Pak kira-kira Pak kan kadang tidak mulus lagi tentang kita tuh apakah ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi tantangan Pak saat panjenengan mengambil keputusan itu? Tantangannya biasanya ada beberapa nanti tantangan itu ini nanti biasanya kaitan dengan bagaimana nanti kita menentukan persoalan itu. Mungkin ada suatu persoalan gitu, persoalan yang mungkin ada seperti itu. Jadi kita nanti harus intinya nanti kita ada beberapa tantangan, ada persoalan yang tidak harus kita selesaikan secara ini kita memerlukan bantuan tolong juga itu sehingga kita nanti intinya kalau dalam kegiatan pembelajaran tujuan awal kita dalam kegiatan di sekolah terutama mementingkan kemudian Pak gini Pak apakah Anda memiliki sebuah kata kalah atau jadwal tertentu mungkin Pak untuk menyelesaikan sebuah masalah itu apakah langsung diselesaikan atau kemudian perlu waktu dulu tuh? Gimana itu begini Pak, biasanya kita melihat kasusnya, soalnya begini, jadi dilihat dari berat dan menangnya, biasanya kan harus ada kasus yang kita selesaikan secara langsung, ya, kita bisa memutuskan suatu kasus itu, bisa kita identifikasi, kemudian kita tahu akan dari masalah itu, langsung bisa kita teruskan. Tapi nanti juga ada beberapa yang perlu waktu karena kita membutuhkan bukti lanjutan. Mungkin kita membutuhkan informasi atau penguat bukti yang lain. Jadi kita kan secara otomatis kan memerlukan waktu itu. Mungkin memerlukan hal lain itu. Jadi tidak setelah melakukan kita langsung memutuskan. Jadi dilihat dari tingkat kasus ini. Terima kasih Pak. Namun begini Pak, tadi kan Anda sudah memberitakan bahwa kasus itu tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan saat itu juga. Saat itu ada dinamika.
mungkin gini Pak, mungkin pandangan itu kan dalam kasus mungkin kadang juga pernah itu Pak Sas sedikit tidak rampung gitu. Iya. Mungkin apakah ada pandangan yang dikatakan teman atau mungkin siapa yang pandangan berpertimbangan Pak, supaya membantu pandangan nomor mudah dalam menyelesaikan masalah itu pernah nggak ada orang yang mungkin mengajak pandangan ada pandangan tentang itu? Jadi beberapa kasus nanti tidak bisa diselesaikan sendiri, kita juga nanti membutuhkan orang lain, kalau memang agar berarti bendahara bupati yaitu warga sekolah. Nah, itu karena tergantung dari kasusnya. Tapi biasanya kasusnya ada permasalahan yang terjadi itu agak lumayan, biasanya kita melibatkan seluruh warga sekolah. Dan juga nanti sisa kita nanti mungkin melibatkan wali murid kan gitu. Kan ada beberapa kasus anak-anak yang harus tidak akan wali murid secara otomatis mau tidak mau kita harus melakukan itu. Atau mungkin juga nanti ada suatu permasalahan di luar kita, tapi nanti ada yang orang yang terdekat. Jadi nanti dalam permasalahan itu nanti semuanya nanti pada dasarnya nanti kita libatkan kalau sekolah ya misalkan kepala sekolah, kemudian nanti pihak keluarga, dari guru atau penjaga, pokoknya nanti di semua. Ini Pak, terima kasih Anda sudah memberikan berwawasan tentang bagaimana kemudian dilema kasus sebenarnya Pak. Kemudian ini yang terakhir Pak, yang terakhir ini. Jadi semua hal yang sudah kita sampaikan tadi Pak. Kira-kira pengajaran apa yang dapat kita ambil Pak untuk pengalaman kita nanti mungkin saya sarannya saat dari kelas sekolah Pak. Pengalaman apa yang bisa Anda ambil dari kita? Dalam kita menghadapi sebuah kasus, misalkan kita bisa menyelesaikan suatu persoalan, nanti tentunya nanti akan mendapat sebuah pengalaman yang dihadapi KPP. Pada pengalaman besar, tentunya nanti kan ada kebaikan. Jadi nanti kita akan menjadi bijak. Jadi kita akan nanti mempertimbangkan yang baik. Nanti kita menggunakan sebuah solusi secara baik, terutama kalau sekarang ya berpihak kepada murid. Jadi nanti itu, jadi kita akan bijak dengan kaitan mengaji beberapa persoalan yang kita hadapi itu. Jadi tingkat risiko nanti akan lebih kecil untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi secara otomatis pengambilan kita yang kita ambil nanti semuanya nanti bisa menerima dengan baik. Oh gitu ya. Oke Pak, maaf ini saya memulai pandangan punya. Terima kasih sekali sudah saya juga mungkin yang saya berikan. Dan sampai bagaimana cara menyelesaikan apabila ada dilema sebuah masalah. Oh gitu, ini. Pak, kalau itu lebih sekali terima kasih sekali lagi. Masih monggo Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rosker Kafilika. Waalaikumsalam Pak. Pak menjadi waktu sebentar Pak. Mengatakan Di sini saya ada tugas dari kegiatan CGT saya. Pada modul CGT 1 di situ kan pada kegiatan generasi kontekstual dianjurkan untuk ada wawancara dengan kepala sekolah. Ya di sini malah panjenengan selaku kelas sekolah saya yaitu DJ Luki Mas. Saya ingin sedikit meminta waktu untuk wawancara panjenengan. Oh bukan, bisa. Ya, gini Pak, yang ingin saya wawancara pada panjenengan nanti tentang apakah ada dilema atau tidak saat panjenengan mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah di SD kelas ini Pak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Nanti mohon Bapak berkenan menjawab dengan keadaan yang ada di tadi. Oh, kita sesuaikan mawon Pak dengan pengalaman yang saya alami ya sedikit Pak. Langsung mau lagi? Oh, gini. Mungkin Bapak selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral di SD Mas ini? Mengatakan Pak. Dan
Ini pertanyaan yang luar biasa ini Pak. Iya. Dilema etika ini memang atau rujukan moral ini sering kita alami ya Pak ya selama pertama saya di sini gitu ya. Tapi yang pertama saya lihat dulu dari segi hukum Pak. Gitu ya. Dan masalah kalau dari segi hukumnya apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu di situ jelas sekali ada yang benar dan ada yang salah. Tapi juga kadang Pak menemui beberapa masalah yang bisa dikatakan benar lawan benar. Nah, disitulah nanti menimbulkan dilema etika sebenarnya di situ Pak. Pak. Yang pertama begini Pak, dengan cara saya itu biasanya menganalisis dulu Pak, untuk mengetahui mana yang melanggar hukum atau dilema etika. Saya analisis dulu keputusan yang akan saya ambil. Ini antara benar atau salah, atau benar dengan benar. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau itu nanti sampai masuk ke dilema etika, gitu Pak, lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat. Dan kebijakan, karena tidak ada keputusan yang salah di dalam dilema etika itu sendiri. Sedangkan rujukan moral itu ataupun hukum itu kan benar dan salah. Jadi seperti itu Pak Bejo kalau yang pengalaman saya. Begitu ya. Terima kasih Pak jawabannya. Berarti kalau panjenengan melakukan berarti kan dalam menanggapi masalah itu harus pertama bijaksana Pak nih. Dari tepat sasaran apa yang dipermasalahkan di situ. Apa yang ingin dipecahkan itu tepat dulu. Jangan sampai nanti berbeda lama kita menangani dengan hal yang berbeda lagi. Betul sekali. Kemudian gini Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Mas ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini fokus ke dilema etikanya ya di itu gini Pak, yang pertama gitu Pak, sebelum keputusan saya ambil itu terlebih dahulu saya kumpulkan fakta, kita lihat sumber masalah dan sebagainya, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, gitu kan. Kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Kemudian kita mencoba merefleksikan dari apa yang kita dapatkan itu, serta kesemuanya kita kembalikan ke yang sang pencipta Pak. Kita juga harus berdoa, itu yang sudah terbaik. Yang pertama Pak. Yang kedua, diawali dengan penelusuran masalah. Setelah kita ketemu fakta, kita telusuri masalahnya, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuk kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam nanti kita maupun saya pribadi maupun dengan rekan-rekan mengambil keputusan. Untuk ketiganya itu kita utamakan yang menjadi prioritas, itu yang kita lihat ya Pak, dengan keputusan yang berpihak pada siswa, itu yang tetap memegang teguh berpihak sana. Itu yang saya lakukan. Jadi bisa dengan filosofi jasa bilang. Iya betul sekali. Sebenarnya gini Pak, tadi kan Anda sudah memaparkan dulu tentang langkah-langkahnya, kemudian mengungkap dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang biasa dilakukan di sini? Kan tadi kan hanya secara global ya. Yang biasa dilakukan itu apa saja yang di sini? Lebih detail. Gini, supaya kan nanti spesifikasi dulu Pak. Itu selalu Pak. Jadi ini mohon maaf, pengalaman saya nih Pak. Jadi pengalaman saya selama di SDN juga Mas. Itu yang pertama Pak, saya menentukan penyebab permasalahan. Itu yang pertama. Kemudian siapa saja yang terlibat. Kemudian kita berdiskusi Pak dengan rekan-rekan, ya, dengan warga sekolah itu aja sih Pak. Kemudian membuat beberapa solusi Pak. Mencari solusi untuk mengambil keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Dan setiap keputusan yang dilakukan, kembali lagi kita sambil berdoa, pokoknya kita meminta petunjuk yang sang pencipta. Yang pertama kali, yang kedua mengidentifikasi masalah lebih jauh lagi, kemudian mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat. Siapa yang terlibat, kita mencoba mendiskusikannya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Gitu Pak. Begitu yang kami lakukan.
sudah ada 3 langkah Pak ya, yang Iya, sudah dilakukan. langkah. Kemudian mungkin Pak ini kira-kira Iya. dari ketiga langkah tadi yang paling efektif itu kira-kira yang mana Pak? Gitu. Yang paling efektif ya Pak. Kan ada yang satu belajar, satu lagi seperti itu. Terus ini tadi Anda sudah memberikan beberapa hal ya. Dan kemudian dari 3 hal tadi yang kira-kira panjenengan yang efektif paling efektif ingat gitu Pak. Oh kata dia Pak ini. Itu dari 3 hal itu ya Pak ya. Itu ada ini yang pertama gitu Pak. Itu awalnya kita menelaah siapa yang terlibat. Gitu. Kemudian sifatnya Pak, dari sifatnya mana yang paling darurat atau urgent lah gitu ya, urgent gitu ya. Kasus di rumah itu seperti itu Pak. Kemudian ada pengambilan alternatif Pak dengan diskusi dengan ya lingkungan sekolah, dengan rekan-rekan di sekolah. Yang kedua, kemudian kita membayangkan sosok panutan Pak. Karena kita pastinya setiap kami punya sosok panutan kan itu untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat dari masalah. Itu yang saya biasa sampaikan. Jadi sudah ya itu yang karena bagaimana kita menyikapi diri saya gitu ya. Betul sekali Pak. Kemudian gini Pak, terus kadang kan setiap orang inginnya mulus ya. Oh, Kadang mungkin ada hambatannya. Iya. Jadi kira-kira pernah nggak Bapak mengalami hambatan atau mungkin apa tantangan apa yang pernah panjenengan alami saat mengambil keputusan seperti itu? Tantangan yang datang itu pasti Pak. Ini Pak, untuk tantangan lah itu katanya bukan hambatan, tantangan itu gini Pak. Itu gini Pak. Itu mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang itu tadi Pak, dilema etika sama-sama benar. Jadi mana yang terbaik yang harus menguntungkan dari kedua pihak. Itu tantangan awal di situ Pak. Kemudian tantangan selanjutnya di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari mungkin aturan sekolah atau mungkin dari kebijakan sekolah, itu tantangannya. Takutnya kalau bertentangan dengan kebijakan sekolah. Kemudian yang terakhir Pak, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak yang dalam pengambilan keputusan. Itu tantangan yang biasa kami hadapi. Kemudian gini Pak, jadi kan sudah menyebutkan beberapa hal tentang terakhir tantangan Pak. Kemudian jika ada masalah nih, katakan panjenengan tarawih ke SD, kemudian ada salah satu guru atau mungkin anak yang menunjukkan masalah pada panjenengan. Itu apakah masalah itu langsung panjenengan selesaikan di situ sekaligus atau mungkin ada waktu untuk jadwal penyelesaiannya atau gimana Pak? Iya. Itu gini Pak, kalau hal seperti itu masalah biasanya maka langsung diputuskan tapi tetapnya Pak jika masalahnya ringan. Betul. Bisa kita langsung selesaikan sekarang. Bapak, gini maaf, tadi kan sudah panjenengan sampaikan tentang hambatan, tentang hanya efektif tantangan. Kemudian jika ada suatu masalah, itu apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang dijadwalkan untuk menyelesaikan masalah? Kalau melihat masalahnya dipanggil, apabila itu masalahnya bisa dikatakan ringan lah atau bisa diselesaikan saat itu juga maka akan diselesaikan saat itu. Tetapi kalau tingkat permasalahannya itu lebih kompleks Pak, itu nanti juga kita harus memerlukan waktu yang lebih Pak, gitu. Seringkali dilakukan pada saat itu juga bisa jadi, tapi kalau kompleks itu pastinya membutuhkan waktu. Itu disesuaikan dengan apa Pak? Berat tidaknya masalah tersebut, maka akan bagus. Kemudian gini, kadang kita seorang pemimpin itu menyelesaikan masalah kadang juga buntu Pak. Adakah teman yang mungkin bisa menjadi panjenengan mungkin minta tolong atau menolong panjenengan saat dalam keadaan yang mungkin buntu itu sehingga dapat membantu panjenengan dalam menyelesaikan masalah itu? Nah itu pasti Pak Ucap ya. Kalau kita bekerja dalam instansi kedinasan itu pastinya kita juga berbagai pihak Pak menyelesaikan masalah. Yang pertama Pak, karena kita di sekolah ya, sekolah SD di Juan Termas ini biasanya
mengajak warga sekolah, baik guru, komite dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang dekat Pak dengan apa yang memiliki masalah tersebut, pasti akan terlibat. Kemudian pihak yang terkait Pak dengan permasalahan dan aturan yang berlaku di sekolah ini. Kalau masalah itu berat, mungkin kita bisa sharing-sharing dengan kepala sekolah, rekan kepala sekolah, atau bahkan sampai pengawas. Itu tergantung dengan permasalahannya, gitu Pak. Kemudian yang ketiga Pak, ini gini Pak. Ini biasa yang kami lakukan itu cukup di internal, yaitu dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, kemudian keluarga ataupun pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Itu yang sering kami lakukan. Ya Pak, terima kasih. Jadi kan ini ada beberapa pertanyaan yang saya menyampaikan jenengan sudah diberi solusi dalam pertanyaan yang saya aturkan tadi. Kemudian begini, dari sedang tenor dari semua yang pandangan sama tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari selama ini pandangan sebagai pemimpin di sini? Iya. Banyak sekali sebenarnya Pak kecil yang dipetik, tapi ini saya persingkat lagi dalam kelima etika itu yang pertama Pak, yang bisa saya ambil, mungkin rekan-rekan yang lain juga sama, yaitu menjadi lebih bijaksana Pak. Karena yaitu tadi, kalau benar musuh salah itu mudah Pak. Kalau benar musuh benar nih Pak, jadi kebijaksanaan Pak, itu yang saya pertama kali saya ambil Pak dari materi masyarakat itu Pak. Kemudian yang kedua Pak, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan keterpihakan pada hidup. Itu penekanan yang kedua. Siswa seperti cepat sekali, tidak lari jadi nggak itu. Kemudian yang terakhir Pak, yang bisa saya petik itu adalah setiap pengambilan keputusan Pak, itu pasti akan memiliki resiko. Itu pastinya. Maka dari itu saya punya inisiatif atau punya prinsip ambil resiko yang kecil-kecilnya itu dari pengambilan keputusan. Jadi dia tidak menimbulkan hal-hal yang lebih besar. Maka akan Pak. Ya, terima kasih Pak. Maaf ini telah mengganggu waktunya. Saya sangat sekali untuk keterangan tadi saya sudah bisa memahami dan bisa menerima apa yang dijelaskan, sehingga mungkin nanti sebagai pengalaman saya jika sudah nanti saya sebagai pemimpin Pak. Harus itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sama-sama Pak. Waalaikumsalam.